Baiklah, kita akan membuat sebuah database, yaitu dengan soal database akademik dan nomor mahasiswa. Di sini terdapat kelas, yaitu ID kelas, nama kelas, dosen, ID dosen, nama dosen, matkul, mata kuliah, ID matkul, nama matkul. Selanjutnya pengampu, ID dosen, ID matkul, dan ID kelas. Untuk membuat sebuah database berikut ini, kita membutuhkan sebuah software aplikasi, yaitu WOM Server. Maka kita terlebih dahulu menginstal WOM Servernya untuk membuat sebuah database. Baiklah, sekarang WOM Server sudah terinstall, maka kita akan membukanya. Bisa melalui icon ini yang ada di bawah, atau bisa melalui Mozilla. Bisa kita ketikkan localhost, lalu klik enter. Setelah itu kita klik php-my-admin. Berikut kita buat database, nama database sesuai dengan soal tersebut, yaitu akademik underscore nama NIM mahasiswa. Baiklah, kita akan membuat sebuah database yang sesuai dengan soal berikut, yaitu database akademik underscore NIM mahasiswa. Lalu klik ciptakan. Setelah memasuki tahap berikut, maka di sini kita akan membuat sebuah tabel, yaitu kelas dengan number of file 2. Lalu klik go. Setelah itu kita klik ID kelas.
Lalu ID ini kita ganti ke integer. Untuk membedakan kata, kita gunakan primary key, yaitu primary key atau bisa disebut kata kunci. Primary key adalah kunci utama yang fungsinya membedakan data satu dengan data lainnya. Bila satu data dengan data lainnya terdapat data yang sama pada row. Baiklah, kita akan buat 4. Di sini 50. Lalu kita buat primary key, yaitu primary key adalah kunci utama yang fungsinya membedakan data satu dengan data lainnya bila ada data yang sama dalam satu row. Lalu klik simpan. Selanjutnya kita membuat tabel dosen. Yaitu tabel dosen 2 of number field. Sini klik ID dosen. Kita ubah lagi jadi integer. Setiap tabel kita berikan primary key yang fungsinya yaitu adalah membedakan data dengan data lain dalam satu row. Lalu klik simpan lagi. Selanjutnya adalah tabel mata kuliah atau disingkat matkul. Klik ID matkul. Lalu kita ubah lagi ke integer. Lalu kita berikan kata kunci. Klik simpan. Selanjutnya adalah pengampu. Lalu kita masukkan ID dosen, ID matkul, dan ID kelas.
Setiap yang berkarakter angka akan diubah menjadi integer. Lalu kita klik simpan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat indeksnya agar terhubung relasi antar tabel. Yaitu yang gambarnya petir. Kita coba tampilan relasi. Sesuai dengan yang berlaku. Lalu on update kita ganti cascade. InnoDB juga kita ganti cascade. Lalu klik simpan. Baiklah, kita akan menyisipkan datanya, yaitu pertama pada tabel dosen. Karena pada dosen ini bernilai integer, maka kita masukkan kodenya, yaitu kita gunakan 001 atau 01. Nama dosen, kode dosen yaitu 02. ID dosen 03, 04. Lalu klik Go untuk menyimpannya. Selanjutnya ID kelas. Kita lakukan hal yang sama seperti tabel dosen tadi, yaitu kita klik sisipkan. Berikut kita masukkan kode, yaitu 21. Ini adalah sebagai kodenya, yang mana pada tabel tersebut membentuk relasi. Lalu klik Go. Selanjutnya matkul. Sama seperti dosen dan kelas tadi, yaitu kita masukkan kodenya. Lalu kita klik Go. Pada pengampu, kita harus menyisipkan, tetapi harus sesuai dengan ID di atas. Pada ID dosen, ID kelas, dan ID matkul. Untuk melihat ID yang kita masukkan tadi, kita klik Browse. Di sini terlihat ID dosennya, yaitu adalah 1. Begitu juga ID kelas. Maka di sini ID-nya 21. Pada matkul juga kita
klik browse untuk melihat ID-nya. Ini adalah ID yang akan kita isikan, kita masukkan dalam tabel pengampu. ID dosen, bila kita masukkan yang tidak sesuai dengan tabel yang pertama, dosen, seandainya kita masukkan 22, maka akan muncul seperti ini. Mengapa muncul error? Karena dalam tabel ini membentuk relasi bila kita sisipkan kode yang tidak sesuai dengan relasi pada dosen ID dosen, maka seperti ini akan muncul error. Ini adalah contoh memasukkan ID yang salah. Berikut kita masukkan, sisipkan ID yang benar, yaitu dosen 01, ID kelas 31, dan ID mata kuliah pengampu dan 21. Lalu go. Setelah itu, berikut adalah seperti itulah cara pembuatan database yang saya ajarkan dari awal sampai akhir. Dengan ini selesailah kita membuat sebuah tabel akademik. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Goyang!